Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yigit Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk memberikan Bapak dan Ibu sekalian sebuah video tentang jawaban-jawaban yang saya berikan kepada komentar-komentar yang telah masuk, tentunya dengan praktek agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa dengan mudah mempraktekannya di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abarsal Channel, silahkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian tekan tombol merah atau subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video yang baru diunggah di Abarsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja kita ke komentar yang pertama, di mana beberapa komentar yang telah masuk telah saya jawab sebelumnya, tetapi di sini yang belum saya jawab ada beberapa. Yang pertama dari Endah Marwati 1187, di mana Bapak Ibu ini memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara menghapus data mapel yang double, gimana ya? Oke. Untuk data mapel yang double itu sebenarnya sama saja, baik itu di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ataupun raport SP, di mana Bapak dan Ibu sekalian bisa menghapus tersebut. Seperti ini. Logikanya, data mata pelajaran yang telah masuk itu tidak bisa dihapus, tetapi Bapak dan Ibu sekalian jadi ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah data mata pelajaran yang wajib. Ya, kalau data mata pelajaran yang wajib, berarti Bapak dan Ibu sekalian harus terlebih dahulu mengatur di Dapodiknya terlebih dahulu untuk mata pelajaran yang double tersebut agar nantinya tinggal satu, karena di Dapodik tersebut tentunya mata pelajaran bisa dihapus. Itu yang pertama logikanya. Jadi tinggal Bapak dan Ibu sekalian masuk ke dalam rombel seperti ini. Saya contohkan saja sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar dulu ya. Oke, sudah masuk. Tunggu dulu ya. Oke, sabar. Oke, ya. Yang pertama, jika nantinya Bapak dan Ibu sekalian berhasil masuk ke dalam Dapodiknya, yang pertama untuk menghapus mata pelajaran tersebut adalah dengan cara mengklik rombongan belajar di menunya, kemudian pilih regulernya, dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian pilih kelas yang double mata pelajarannya. Ini adalah langkah pertama nih untuk data mata pelajaran wajib atau data mata pelajaran yang seharusnya tidak ada atau ada di dalam rapot. Jadi di sini hapus saja. Kemudian setelah dihapus, ini kan hilang nih. Jadi setelah itu semuanya sudah dihapus, silahkan sinkronisasi seperti biasa. Maka nantinya setelah disinkronisasi, maka tinggal tarik data atau ambil data kembali di Dapodik. Dan nantinya mata pelajaran yang ada di kelas tersebut atau di rombongan belajar tersebut akan hilang secara otomatis. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, apabila Bapak dan Ibu sekalian tidak berhasil dalam hal ini, maka silakan Bapak dan Ibu sekalian pergi ke atur pembelajaran dan pilih mata pelajaran yang double tersebut, dan pilih di sampingnya ini pilih statusnya tidak aktif seperti ini. Kemudian simpan. Nantinya data mata pelajaran yang kita tidak aktifkan tersebut akan kelihatan tidak aktif, ya kan, akan hilang. Itu dulu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian memilih tidak aktif, maka nantinya mata pelajaran tersebut akan tidak ada atau tidak bisa di-entry oleh gurunya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nantinya mau mengembalikan, ya tinggal pilih aktif kembali dan pilih simpan. Seperti itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah langkah kedua yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa lakukan. Kemudian bagaimana ketika nantinya mata muatan lokal kan ada di sini nih. Kemudian ketika diedit itu nggak bisa dihapus untuk. Jadi ketika sudah terlanjur termasukkan atau terentry di mapel muatan sekolah, ya tinggal diatur pembelajarannya agar tidak aktif terlebih dahulu. Demikian mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan dari Endah Marwati 1187 ini. Oke, kemudian yang kedua, gimana sih cara update rapot SMP untuk semester genap 2023? Ya, untuk 2023 itu baik ya seperti yang sudah saya rilis sebelumnya pada video sebelumnya, di mana Bapak dan Ibu sekalian tinggal pilih download, dan kemudian untuk semester genap ya. Jadi ini bingung juga. Dia ada dua ya Bapak dan Ibu sekalian, ada dua aplikasi yang rilis bersamaan. Yang pertama adalah rapot kurikulum 2013, di mana untuk rapot kurikulum 2013 ini bisa dilakukan dengan menguninstall terlebih dahulu atau menghapus terlebih dahulu aplikasi rapot dari semester ganjil atau juga semester yang sebelumnya, yakni
untuk Erapod tahun 2020. Di situ semuanya harus dihapus. Tetapi ingat, yang pertama harus dilakukan adalah backup. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silahkan backup terlebih dahulu aplikasi Erapodnya. Dan nantinya agar bisa diimport kembali di aplikasi Erapod 2013 versi yang terbaru, yaitu versi 2023.1. Nah itu dulu. Jadi setelah itu tinggal download aplikasi installernya dan silahkan klik 2 kali dan lakukan semuanya untuk nextnya. Lihat perintahnya dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian bisa, atau bisa melihat di video saya sebelumnya yang saya akan sertakan linknya di bagian atas. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari PPunWK348 itu bisa membantu. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Alfat Siddiq 865, yakni Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, saya masukin mapel tik dan udah masukin nilainya, tapi pas mau dicetak tiknya nggak ada. Nah ini ada beberapa masalah nih, yang kebetulan juga mirip-mirip aja sih, nggak ada ketika di print atau ketika mau di entry nilainya nggak ada. Kemudian ada juga yang kok mata pelajarannya 0 ya ketika masuk di login sebagai guru. Kemudian juga tidak bisa di-entry, hilang siswa dan lain sebagainya. Itu permasalahannya di mana? Jadi permasalahannya itu ada pada admin atau operator sekolahnya yang tidak melakukan mapping mapel terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu sekalian mengerjakan Erapodnya. Jadi mapping mapel itu sangat penting atau sangat krusial bagi Bapak dan Ibu sekalian agar nantinya bisa nantinya bisa di print dan lain sebagainya. Itu mapping mapel semuanya. Jadi langkahnya adalah Bapak dan Ibu sekalian silahkan masuk ke ke Erapodnya, baik itu versi 2023 ataupun versi versi Erapod kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu sekalian silahkan pergi ke data referensi lokal dan pilih mapping mapel K 2013 atau K 2013. Kemudian ya tinggal diatur saja dia, misalnya pendidikan agama Islam masuk ke kelompok A. Kemudian nomor urut di rapotnya itu pilih sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan juknis atau petunjuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kelompok A misalnya ada 1. Kemudian untuk mata pelajaran agama dia kan otomatis dia akan dimasukkan ke dalam kolom 1. Baik itu Katolik ataupun Kristen, Islam, itu nggak mungkin ketiganya masuk. Jadi salah satu aja. Tinggal dimasukkan aja Bapak dan Ibu sekalian. Silakan masukkan misalnya nomor 1 sama aja nggak apa-apa. Nantinya kalau tidak ada nilainya dia akan otomatis tergantikan oleh mata pelajaran yang ada nilainya. Jadi kosong nantinya. Nggak ada maksudnya. Misalnya dia agamanya Islam. Jadi Kristen dan Katolik itu nggak masuk di dalam print Erapodnya. Atau nantinya siswa ini beragama Kristen, untuk Islam dan Katoliknya juga nggak ada. Jadi tinggal itu. Jadi tinggal pilih misalnya PPKN nomor 2, kemudian Bahasa Indonesia nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan pastikan mata pelajaran TIK-nya atau Teknologi Informasi dan Komunikasinya tersebut masuk di kelompok mana, kemudian masukkan ke nomor berapa. Nah itu, jika nantinya sudah silakan simpan dan cek lagi pada saat Bapak dan Ibu sekalian ingin memprint Erapod bagi siswanya. Oke, semoga bisa membantu ya. Insya Allah ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan mapping mapel, maka ketika di print nantinya mata pelajaran TIK-nya itu akan muncul secara otomatis. Oke, selanjutnya, Pak bisa tidak install Erapod dari Mayang Fatmawati 8757. Pak, bisa tidak install Erapod ini di laptop lain, misalnya di laptop yang tidak ada dapodiknya? Ya, agak sedikit gambling juga. Sepertinya bisa, tetapi harus online. Nah, ini berhubungan dengan IP address-nya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan tarik data dapodik, kemudian dari Erapod dari data dapodik dari Erapod yang tidak ada dapodiknya, maka dapodiknya tersebut tentunya harus terhubung dengan jaringan yang sama itu terlebih dahulu supaya tidak susah untuk menarik datanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian silahkan pilih pengaturan. Nah di pengaturan ini Bapak dan Ibu sekalian silahkan web service-nya dibuka. Selanjutnya key. Nah ini sudah. Masukkan key seperti biasa, tetapi untuk di Erapodnya itu silahkan setting web service, kemudian pilih edit. Nah, di sini diedit dulu. Nah, untuk alamat IP server Erapodnya ini adalah di IP address daripada Erapodnya. Misal gini. Pokoknya cari aja di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan IP daripada laptop dapodiknya. Kemudian masukkan di alamat IP server raport. Oh, berarti ini IP server yang ada Erapodnya. Kemudian untuk server dapodiknya ini adalah laptop yang ada
Dapodiknya. Jadi jangan localhost, ganti aja dengan IP address-nya. Misalnya 192.168 bla 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 berapa gitulah. Jadi misalnya di sini ditulis 192.168.100 untuk IndiHome yang menggunakan yang terbaru kan 100. Misalnya untuk aplikasi apa ke laptop yang menggunakan AirPod-nya itu atau Dapodiknya itu 98. Kemudian di sini server untuk AirPod-nya berapa. Nah, itu tinggal disimpan dan tes koneksi. Jika nantinya berhasil, maka berarti bisa ditarik data AirPod-nya. Tetapi tentunya ketika kita bergantung pada jaringan, maka otomatis kita harus memastikan bahwa jaringan tersebut stabil. Kemudian jika tidak berhasil, maka kemungkinan besar harus di-online-kan secara dengan menggunakan MP public atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi Ngrok mungkin. Jadi silahkan coba-coba saja. Pokoknya ketika kita lihat seperti ini, maka sepertinya bisa ditarik dari dari laptop yang tidak ada dapodiknya. Itu. Pokoknya dari data yang tersedia di sini atau dari isian AirPod-nya ini atau menu yang ada di AirPod ini, maka kemungkinan besar bisa ditarik dari aplikasi AirPod-nya. Oke, demikian mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Mayang Fatmawati 8757 ya, tentang bagaimana apakah bisa diinstal AirPod di laptop lain yang tidak ada dapodiknya. Bisa, tapi permasalahannya itu mungkin tarik data dapodiknya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari user spasi EY1JK7CK5N. Kalau di laptop yang pakai Chrome OS apa bisa? Nah, ini untuk bagaimana cara menggunakan ulangan dengan mode terkunci ya. Ini pembahasan di Google Form ternyata. Oke, bisa Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan saya menggunakan laptop yang dengan menggunakan dual boot dengan menggunakan sistem Fight OS, asalkan diloginkan dengan menggunakan akun belajar itu bisa menggunakan mode terkunci. Jadi pastinya harus menggunakan akun belajar terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan dari Andin 6835. Pak mau tanya untuk input capaian sikap bagaimana ya caranya? Saya coba isi kok nggak bisa tersimpan terus ya datanya, selalu gagal tersimpan. Oke, ini adalah permasalahan yang ditemukan banyak sekali dari guru-guru yang menginput sebagai wali kelas, karena ketika Bapak dan Ibu sekalian bertindak sebagai wali kelas, nantinya Bapak dan Ibu sekalian akan diminta untuk menginput data sikap ya, data capaian sikap. Nah, caranya adalah tinggal Bapak dan Ibu sekalian login dengan menggunakan akun guru yang bertugas sebagai wali kelas. Gak ada ya, sebentar saya carikan dulu yang bertugas sebagai wali kelas. Nah, ini. Nah, untuk menginput data capaiannya, silahkan input data wali, input capaian sikap. Nah, di sini silahkan pilih import nilai sikap. Nah, import nilai sikap dan kemudian download format kosongnya. Kemudian kita save aja. Di sini udah ada, oke. Nantinya Bapak dan Ibu sekalian tinggal pilih, bentar. Nah, ini. Tinggal masukkan nilainya yang mau Bapak dan Ibu sekalian inginkan seperti ini. Bahkan lebih mudah kalau nantinya nilainya sama aja, B misalnya atau baik, ya tinggal copy paste aja ke semuanya. Dan ketika sudah terisi semuanya, silahkan import. Cara mengimportnya ya tinggal pilih choose file, kemudian pilih capaian sikap seperti ini, kemudian coba upload data capaian sikap. Nantinya seperti ini. Dan langkah terakhir tinggal pilih simpan capaian sikap siswa. Nah, seperti ini. Di tempat saya sebenarnya sudah diisi. Jadi ya berhasil disimpan 0, gagal data berhasil diubah. Nah, seperti itu. Diubah saja karena sudah sebelumnya di entry atau di input. Jadi demikian adalah cara agar kita bisa menginput data capaian sikap agar bisa tersimpan di AirPod SMP kurikulum 2013. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh enggak, itu aja. Mungkin di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya jika Bapak dan Ibu sekalian ingin diberikan video seperti ini atau dijawab seperti ini, silahkan masukkan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar pada video ini. Dan terakhir,
Jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.